Soalnya dia udah kemecer aja, ngerasainnya manis katanya. Kita bisa melihat fasilitas-fasilitas yang di sini itu sangat baik sekali ya. Iya. Jadi di sini Iya. ya Jangan jauh-jauh. apa namanya fasilitas yang memang terbangun ya dari pemerintah sudah sangat baik. Tinggal kita yang istilah kata yang datang ke sini, Merawat, menjaga. yang sebagai wisatawan yang datang ke sini itu untuk bisa merawat ya. Iya, menjaga. Jangan buang sampah sembarangan ya untuk teman-teman atau pengunjung yang ada di sini ya. Ini dibenarkan nggak sih kameramen saya naik dari sini? Hah, bisa nggak? Bisa, Pak. Bener, coba dulu fisiknya kayak gimana? Aduh, aduh, bisa. Gitu. Ya namanya ini kan ngetes, Pak. Ngetes. Aduh. Aduh. Ini yang apa namanya perbedaan dari air tadi, Pak. Yang kita ngelihat tadi teman-teman, kita melihat air yang ada di kolam yang ada di sebelah kanan kita tadi, di sebelah kiri kita tadi ya. Jadi air yang sebelah sana itu memang agak menghijau karena memang tumbuhnya lumut di dalam air. Cuman perbedaan untuk di sini memang ada sirkulasi, Pak. Jadi di sana itu sodetannya kemana? Oh, ke yang tadi ya? Jadi sodetannya itu ke sana, itu kan lubang-lubang air sedotan. Oh, itu pintu-pintu air yang arah ke selokan warga ya. Memang itu selokan itu dulu difungsikan untuk irigasi. Karena memang area yang kita kunjungi ini dulunya banyak persawahan warga di sini. Iya, benar. Karena kan kita tahu untuk wilayah Jakarta Timur apalagi di daerah Bambu Apus ini kan memang cekungan-cekungan ya dari geografi aja naik turun kan. Naik turunnya ya. Mungkin dulu kalau yang turun itu mungkin dulu apa ada rawa atau sawah gitu kali ya kemungkinan ya. Nah, jadi untuk di sini juga fasilitas kita bisa melihat ya. Ini saya suruh ngapain nih kameramen nih? Nah, ini nggak apa-apa kalau nambahin subscribe 10 aja gue push up ya. Jadi ini voli, tapi kayaknya tenis deh. Bulu tangkis ini. Saking bulu tangkisnya kita nggak bawa. Harusnya kita sendiri harus menikmati nih. Kameramen nyiapin raket ya buat bulu tangkis lah kalau ada begini. Fasilitas di sini beberapa fasilitas yang kita lihat memang sudah sangat baik, terawat ya, Pak ya. Nanti habis ini saya mau ngobrol sama bocil-bocil. Ya teman saya bocil-bocil soalnya sobatku. Nah itu dia masih murni, tidak ada terkontaminasi ya kan. Nah ini nanti mudah-mudahan Bapak mendapatkan aman Pak, aman iya. Nah itu kan adik yang tadi itu udah bisa buat jajan. Tuh kagak ada. Nah, ini fasilitas yang memang ada di sini yang dinaiki. Ini fasilitas kan untuk yang umur di bawah 10 tahun namanya. Udah curiga dia ngeliatin saya. Iya, tadi dulu. Assalamualaikum. Iya. Kamu kok sekolahnya udah pulang? Sini dong, keluar dulu. Sini. Panas. Itu nanti di sana. Nggak apa-apa, biar bubuk aja. Ini tadi main dari tadi udah itu, udah dari tadi mainnya. Ya di sini ada orang jualan jajan di mana? Kopi. Tapi sore belum ada. Sore kopi suruh ngopinya. Kita itu dulu saya ngomong ngobrol dulu.
Ini kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Jam segini udah pulang. Pulang jam berapa? Dari tadi. Jam 9. Hah? Iya, Jam jam 9. 9. Tadi berarti kesini udah itu dong. Udah izin sama itu kan mama kan? Aku enggak. Izin dong. Nanti kalau dicariin gimana? Bapak pergi. Pergi kemana? Berkebun. Berkebun. Tiap hari main di sini. Enggak tiap hari. Emang tinggalnya di mana? Aku di Mendorongsan 1. Oh, sekolahanmu yang di sini itu tadi? Itu. Yang di mana? 03. Oh, 03. 03 daerah sini aja. Ya, Om bukan orang sini, makanya nanya. Ya, nih, nah berarti ini tiap hari rame nih sore ini. Ya, Sini. ya. Rame banget. Iya. Sapa dong. Ini nanti kamu itu naik, kamu masuk YouTube. Sapa dulu. Ada. Nah, Sobat Banyu. Nah, namanya Sobat Banyu. Nah, ayo sana yuk. Ayo Sobat Banyu, jempol. Ayo. Aduh, nggak bisa. Ayo nggak apa-apa. Ayo Sobat Banyu. Sobat Banyu. Mantap. Ini kamu main dulu. Om mau keliling-keliling. Oke. Mau nyari kopi tadi nggak ada kopinya. Entah ya. Kalau ada kopi mata suruh beli kopi. Nanti kamu beli es. Ada nggak? Coba. Aduh, di pinggir jalan. Iya. Makasih ya. Iya. Nanti bisa dilihat di HP-nya Mama atau Bapak di YouTube-nya Sobat Banyu 0701. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Ini untuk fasilitas yang ada ini sobatku, kita kembali lagi explore-nya. Ini toilet yang dipergunakan untuk melengkapi fasilitas yang ada di Taman Dara ini. Nah, ini salah satunya, ini kawasan dilarang merokok. Jangan merokok di sini. Ya. Ini toilet khusus wanita, ini pria, dan satu ini musola. Ya. Jadi di sini juga ada pojok baca. Ini kira-kira boleh nggak saya naik kayak gini? Di sini memang fasilitas yang ada di sini memang harus untuk dinikmatin, Pak. Oh, subhanallah, di atasnya itu ada mainan. Kan, Itu. ya, jadi bongkaran yang Kamu udah naik sini berarti? Ya Allah, curang kameramen, gua udah ditinggalin sampai sini. Coba Pak Adi olahraga di sana, nanti tak susulin. Itu buat dewasa itu, biar badannya lebih berbentuk lagi. Bentuknya, iya, makanya bentuknya udah pada kagak rata tuh. Nah gitu tuh. Ini untuk perairan yang ada di sini nih sobatku nih, kita manfaatkan untuk yang di sini. Ayo kita ramaikan untuk itu ya, untuk taman yang ada di Taman Dara ini. Tempatnya di Bambu Apus, Kelurahan Bambu Apus ya, Kelurahan Bambu Apus. Nanti ada di Jalan Jadi di sini akses masuknya Jalan apa? Jalan Al Furqon itu nanti nanya aja Taman Dara, Jalan Kenanga. Jalan Damai Raya. Siap. Ini gimana ini kayak gini nih? Allahu Akbar. Aduh. Ini ngangkat beban sendiri gitu. Ini lengannya ntar kalau berat gimana nih? Ya, ngobrolnya di segini nih. Ya, mudah-mudahan Pak Ali bisa membentuk lagi badan Pak Ali. Iya. Jangan lihatin, ini kan bawah ini, tapi atas masih ada ininya, lari ke bawah. Lari ke bawah. Ayo. Fasilitas di sini teman-teman sudah lumayan baik dan lumayan terawat ya Pak ya. Ayo untuk ini itu Pak, agak minggir sedikit Pak, bukannya saya nggak betah. Panas nggak? Di expose dulu dah, gue sembari ngobrol di sini. Iya, dia biar itu. Tadi dulu. Sini aja ya, duduk ya.
Sini aja, Pak Adi. Duduk sini, Pak Adi. Bismillah. Aduh. Aduh. Jadi gimana nih Pak Ali? Menurut Pak Ali, kunjungan kita di pagi ini di tempat yang istilah kata yang memang tidak luas, tapi kalau dilihat dari sisi kebersihan Cantik sih. ataupun keindahan tempat kayak cantik ya Pak ya. Cantik. Mudah-mudahan memang apa yang memang sudah dibangun oleh pemerintah ini Makanya saya di sini, terjaga ya Pak ya. di sini juga respect juga saya sama orang-orang sekitar sini gitu. Tadi keterangannya dari warga aja, dari mulai kebersihan atau apa itu orang sini itu saling mengingatkan. Itu kan makanya kalau untuk ini kan aliran atau sampah daun, bukan sampah rumah tangga. Nah, ya jadi gitu. Untuk penertiban malam pun sendiri juga kan ada seumpama remaja atau apa gini-gini, mereka itu saling mengingatkan gitu loh, saling mengingatkan dikala udah jam malam ya itu gitu maksudnya. Jam malam itu langsung disuruh untuk penertiban, tutup portal. Karena dan memang yang untuk lain. penjagaan di sini memang 24 jam. Ini juga apa namanya? Dulu itu loh Pak. Ada panwal juga ya Pak ya? Dulu nggak ada. Oh dulu tidak. Dulu ada. itu keamanan nggak ada. Karena sempat ada kejadian di sini, ada anak remaja tahu orang mana dia mabuk di dalam sini sama teman-temannya. Makanya akhirnya di situ dibikinlah pos keamanan supaya buat pemantauan. Dan itu pun kan saya lihat juga kan nggak ada standby di dalam. Jadi kan di sini kan nggak itu kayak 100% ada di sini. Iya. Ini. Jadi mungkin petugasnya petugas backup-backupan aja Iya. ya Pak ya. Tapi memang kita lihat apa namanya dari sisi masyarakat yang memang tinggal ataupun yang memang berada di wilayah ini, mereka sudah paham ya. Iya. Sudah paham dari sisi kebersihan, tuh, dari lihat. sisi menjaga. Tuh anak-anak kecilnya tuh antusias banget tuh. Iya. Antusias banget. Jadi memang apa utama memang yang jadi acuan dari kita punya channel Pak. Jadi air yang memang untuk yang ada di Taman Dara ini memang kita lihat airnya memang tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu banyak dan karena memang tempatnya juga tidak terlalu luas ya. Iya. Cuman apa namanya? Mungkin sisi kedalaman mungkin ini Pak. Kedalaman ini yang kita belum tahu. Tapi apa harus kita coba terjun Pak? Ya kemungkinan di sini sih kalau untuk dalam kayaknya nggak mungkin ada, karena namanya taman yang di tengah perkampungan kebanyakan kan tamannya minimal kan sedada lah. Sedada, dan apalagi di sini banyak anak-anak kecil kan pasti kan pertimbangan. Dikala ini nanti seumpama ini dalam dikhawatirkan kan gitu. Ya memang tuh tempat ini memang tidak dikhususkan tidak dibenarkan untuk berenang ya, karena memang kita beberapa istilah kata kita melihat ada berupa tulisan ya yang istilah kata tidak dibenarkan untuk berenang. Mungkin dari sisi keamanannya juga ya Pak ya. Iya, pasti itu kan harus dipikirkan kan kayak gitu. Makanya di sini itu memang untuknya memang di sini itu dibikinlah di sini taman yang untuk olahraga, untuk taman untuk bercengkrama sama keluarga, gitu. Dan untuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman bisa referensi di sini, sama menikmati. Untuk ini kan danau buatan lah bisa dibilang, danau buatan yang ada di tengah daripada Taman Dara ini, akhirnya buat mengangkat kecantikan yang ada di sini supaya lebih indah lagi. Tapi benar Pak, jadi semenjak ini taman ini dibangun, istilah kata untuk masyarakat di sini itu sudah sangat terbantu sekali dari sisi apa namanya promosi ya. Promosi dari tempat ini. Jadi orang lebih mengenal, wah di Bambu Apus ada tempat terbaru nih. Jadi di situ banyaknya pedagang gitu ya. Yang keterangan dari bapaknya aja tadi kan ada 3 taman yang memang berdekatan di sini. Salah satunya Taman Bambu yang dulu pernah kita ekspos. Iya. Dan Taman Cempaka. Sini sama Taman Cempaka. Nah, ini PR-nya Taman Cempaka nih. Habis Taman Cempaka udah kita langsung kabur ke lain area gitu. Nanti kita
kita usahakan Pak, untuk usahakan kita tetap juga harus berkunjung ke Taman Cempaka. Jadi untuk penutup ya, Iya. untuk area timur, terutama di area yang Ya, kita tahu area banyaknya perbatasan antara itulah, antara batasnya untuk timur kan sekarang kita kan batas dari Kramajati kan, Kramajati, Kelurahan Bambu Apus, Muncul, Cibubur, Ciracas kan sudah. ya, Dan kemarin nambahin lagi untuk nyepil yang ada di situ Babakan. Iya. Jadi tugas kita kan kalau memang mau ke Jakarta otomatis harus Jakarta yang agak ke sana kayak modal Pondok Kopi ya. Pinang Ranti ke sana. Iya. Syukur, kita syukur memang gitu. harus Pak, harus berkeliling, kita mencari spot-spot yang lebih baik lagi ya, lebih baik lagi untuk bisa kita kenalkan kepada masyarakat yang bahwa adanya waduk ini bukan untuk istilah kata hanya khusus untuk pengendali banjir saja, tapi juga di tempat wisata juga. Iya. Jadi waduk ini memang tidak untuk pengendali banjir saja, ini dikhususkan untuk wisata. Karena plan pemerintah untuk membangun tempat-tempat ruang terbuka hijau ini tidak untuk yang istilah kata hanya untuk tempat ini aja. Jadi di sini UMKM-nya juga harus jadi bagus. Jadi udara Nggak yang kena-kena. memang ada di sini juga istilah kata Kelamaan. udara yang ada di sini juga udara yang sehat. Jadi mudah-mudahan apa yang Kalau kayak gitu inget-inget itu, inget-inget yang di rumah malah kalau kayak gitu. Dasar. apa yang memang masih Minum air minum di rumah. Gua kenyot. pemerintah bangun untuk istilah kata untuk masyarakat bisa nikmatin ini, sama-sama memang kita harus terus ya memberikan edukasi-edukasi untuk menjaga. Ya kita kan di sini kan ini, karena udah dapat kopi saya asupannya. Tadi masih lemes. Ya sebenarnya kalau untuk kita dan tim, apalagi teman-teman kita yang lain dari Lapanam, dari Sobat Ngarit, dan dari teman-teman kalangan umum dan pecinta-pecinta alam yang lain, kita kan pinginnya dari putra daripada bangsa ini dan kita tinggal di Jakarta, kita majukan untuk Jakarta dan kita rawat Jakarta, kita kenalkan Jakarta dengan keindahannya, bukan dengan sesuatu yang mohon maaf tanda kutip gitu kan, jangan sampai kan gitu. Makanya sebisa mungkin kita itu harus mengenalkan bahwa pemerintah Jakarta itu ya sudah memfasilitasi dengan adanya taman yang ada di titik-titik yang bisa kita jangkau di kalangan masyarakat, salah satunya di Taman Dara ini. Dan adapun yang lainnya itu seperti yang sudah kita ekspos kan, seperti waduk ya kan, seperti setu, seperti ibaratnya kemarin agro itu kan salah satu upaya pemerintah ya kan, untuk apa, untuk menampilkan loh kita itu Jakarta punya. Jadi ibarat kata itu kata Benyamin tuh Jakarta punya gaya Pak kan gitu. Dan kalau punya gaya ya kita harus punya gaya gitu loh. Gayanya apa? Gaya kita belusukan di lapangan. Seperti halnya sekarang kita di sini kita belusukan ke area, ngobrol sama warga. Upayanya kita itu seperti penanaman pohon, mancing, dan ibaratnya yang lainnya. Itulah kreasi-kreasi yang memang kesehariannya orang harusnya itu yang memang tertib gitu. Jadi bukan orang bermalas-malasan di rumah, orang ibaratnya nungguin apa-apa di rumah kan tidak. Jadi lebih bagusnya kita itu banyak nyari teman, banyak nyari saudara. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pikiran kita itu pun juga berkembang. Kita lihat sikon di lapangan itu gimana sih kita itu bisa diterima di masyarakat kan gitu. Jangan kita itu mau menerima tapi tidak mau memberi kan gitu. Kan untuk saat ini kan kita kan memberinya kita apa dengan tayangan ini. Dengan tayangan ini. Jadi untuk seluruh sobat Banyu, Kita terima kasih untuk support-supportnya, untuk komennya selama ini, karena kita juga berjalan bukan sendirian, tanpa dukungan kalian kita bukan apa-apa. Ya. Terima kasih. Ikutin untuk Sobat Banyu, jangan lupa subscribe di YouTube kita, di TikTok kita, subscribe dan like dan komennya. Sobat Banyu 0701 di YouTube kita, TikToknya
Sobat Banyu 0701. Instagramnya Serta Instagram kita juga teman-teman Sobat boleh Banyu, ikutin Sobat Banyu Nusantara Nusantara 0701. Terima Sobat kasih. Banyu untuk semuanya. Sobat Banyu, Jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. terima kasih. Terima kasih.